Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita melanjutkan ujian yang terakhir yang dialami oleh Abraham. Sebuah ujian yang paling berat, yang paling sulit dihadapi. Begitu juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Sebelum Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian yang sungguh berat bagi kita, ada latihan-latihan kecil yang kita telah lewati terlebih dahulu. Allah tidak mungkin memberikan ujian dan pencobaan melebihi kemampuan kita. Dan hari ini kita akan melihat dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 12. Judul perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepercayaan Abraham Diuji. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Perhatikan kalimat itu Bapak Ibu. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita melanjutkan ceritanya terus sampai di ayat ke-12, kita tahu Abraham kemudian berangkat ke Gunung Moria. Dia tidak berdebat dengan Tuhan, dia tidak bernegosiasi, dia begitu enteng rasanya, kemudian berangkat pergi ke Gunung Moria, siap mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang dia kasihi, yang dia nanti-nantikan 25 tahun. Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat, tidak bisa tahu bagaimana hati Abraham pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, Abraham tetap melangkahkan kakinya. Kenapa? Dia telah belajar 11 ujian-ujian dalam hidupnya terlebih dahulu. Dia telah berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tahu berjalan bersama dengan Tuhan ada lembah, ada padang rumput yang hijau, ada peperangan, ada kesulitan, ada pengkhianatan, ada perselisihan dengan saudara sendiri. Dia telah belajar semua itu. Dan sekarang, ketika dia sampai kepada ujian yang paling berat, Abraham tetap kedapatan menang. Abraham kedapatan isi hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, ketika dia diuji untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ishak itu, apa pelajarannya Bapak Ibu? Ada pelajaran untuk Bapak Ibu dan saya di masa kini dan kekinian. Ingatlah, bagaimana Bapak Ibu dan saya mendemonstrasikan kasih kita kepada Tuhan, di mana kita lebih mengutamakan Allah daripada segala sesuatu, daripada apapun. Tidak ada yang lebih dicintai dan ditakuti oleh Abraham selain daripada Allah yang hidup. Anak tunggalnya tidak menjadi berhala bagi Abraham. Anak yang dinantikan 25 tahun sebagai anak perjanjian tidak menjadi ilah bagi Abraham. Anaknya bukanlah Tuan dan Tuhan bagi Abraham. Sekalipun dia mengasihi anaknya, tapi Abraham jauh lebih mengasihi Tuhan, jauh lebih cinta kepada Tuhan yang dia sembah, yang selama ini mengiringi perjalanan hidupnya dengan luar biasa. Bapak Ibu, mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Sekali lagi, barangkali kita akan bertemu dengan ujian-ujian yang tidak mudah dalam berhadapan dengan ujian-ujian kehidupan itu. Apakah Bapak Ibu tetap lebih memilih mencintai Allah lebih dari apapun? Mencintai Allah lebih daripada cita-citamu? Mengasihi Tuhan lebih daripada impian-impianmu yang besar? Mengasihi dan hormat kepada Dia lebih daripada anak-anakmu, lebih daripada orang tuamu, lebih daripada kekayaanmu, lebih daripada semua harta yang melekat padamu, jabatanmu? Kadang-kadang dalam hidup ini, kita akan bertemu dengan situasi itu Bapak Ibu. Kita diuji. Kita bertemu dengan pilihan, apakah Bapak Ibu dan saya lebih memilih Allah atau perkara-perkara yang lain. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dalam situasi seperti itu. Sepanjang hari ini Bapak Ibu, sambil kita beraktivitas merenungkan firman Tuhan, mari kita melihat ketika ujian-ujian datang kepada kita, apakah kita ada di pihak Allah atau kita berpihak kepada yang lain. Mari kita memilih berpihak kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.